Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrur Rohayati dan teman saya Wiwin. Kami mahasiswi dari Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang diampu oleh dosen Ibu Paujia Septiani SEMM. Kami akan menganalisis tutupnya 19 gerai Ramayana akibat pandemi. Ramayana Lestari Sentosa adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. PT Ramayana Lestari Sentosa didirikan pada 14 September 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, kegiatan ruang lingkup PT Ramayana Lestari Sentosa adalah perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang seperti tas, sepatu, pakaian, dan produk kebutuhan sehari-hari melalui gerai serba Ramayana Supermarket Department Store. Jumlah gerai yang dioperasikan oleh PT Ramayana Lestari Sentosa terdiri dari 116 gerai dengan kata Ramayana 106 gerai, Robinson 7 gerai, dan Cahaya 3 gerai yang tersebar di wilayah Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pada tahun 2020 lalu, 19 gerai toko Ramayana Lestari Sentosa diharuskan tutup. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa merebaknya virus corona menyebabkan industri retail mengalami kebangkrutan. Dikutip dari detik.com.id, PT Ramayana Lestari Sentosa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada ratusan karyawannya. Perusahaan mengaku bila bisnisnya terganggu oleh pandemi COVID-19. Dari keterbukaan informasi yang dirilis oleh detik.com.id, Departemen Store alias toko serba ada yang menjual produk gaya hidup tersebut mem-PHK sebanyak 421 karyawannya. Saat ini pihaknya memperkerjakan 5.475 karyawan. Dalam keterangan yang dimuat, operasional toko serba Ramayana terbatas akibat pandemi virus corona. Hal itu terjadi dalam periode April hingga Mei. Pembatasan operasional hampir di seluruh bisnis departemen store selama bulan April hingga Mei. Demikian keterangan emiten berkode RALS. Selain itu, ada 2.700 pegawai yang terdampak elegan status seperti pemotongan gaji hingga 50%. Imbas pandemi COVID-19, pihak Ramayana memperkirakan terjadinya penurunan pendapatan 25% hingga 50% pada periode yang berakhir Maret hingga April. Sementara dari sisi laba perusahaan diperkirakan akan terpangkas sebesar 75%. Untuk mengatasi dampak virus corona, pihaknya meningkatkan penjualan secara online melalui berbagai platform yang tersedia baik website, WhatsApp, maupun e-com. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020, pekerja sektor formal yang ter-PHK sebanyak 380.021 pekerja. Sementara untuk pekerja sektor yang informal yang terdampak terdapat 318.559 pekerja. Selain itu, tercatat sebanyak 38.187 kolom pekerja migran gagal diberangkatkan serta 465 pekerja magang yang dipulangkan. Sehingga total pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 1.792.180 pekerja. Jualan Ramayana merosot sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Pada awal Maret tahun lalu, omset Ramayana merosot 40% dan terakhir sebelum ditutup anjlok 80%. Padahal sebelum temuan kasus COVID-19 di Indonesia, penjualan perseroan tersebut masih stabil. Saham Ramayana menjelang penutupan perdagangan hari ini bergerak turun
signifikan hingga 6,35%. Dikutip detik.com dari dokumen yang diunggah Ramayana di laman resmi Bursa Efek Indonesia, Ramayana menutup 13 toko pada tahun lalu, yaitu R025 Surya Kencana, R030 Banjarmasin, R033 Koja, R078 Batu Raja, R085 Duri, R088 Payakumbuh, R120 Solo, R126 Bekasi, R130 Grand Cakun, RB07 Cirebon, RB09 Yogyakarta, RB10 Suma Bangsa, RB29 Bali 2. Kemudian di tahun ini Ramayana menutup 6 toko, yaitu R012 Pasar Baru, R013 Kramat Jati, R024 Pondok Gede, R032 Tebet, R054 Palembang, RB14 Jembatan Merah. Penjualan Ramayana merosot sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia pada awal Maret tahun lalu. Omset Ramayana merosot 40% dan terakhir sebelum ditutup bahkan anjlok hingga 80%. Padahal sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, penjualan perseroan tersebut masih stabil. Saham Ramayana menjelang penutupan perdagangan hari ini bergerak turun signifikan hingga 3,56% menjadi di harga 590 per unit saham. Total volume saham yang diperdagangkan sejauh ini ada 20 juta unit saham dengan nilai total mencapai 11,86 miliar dan frekuensi 1.380 kali. Untuk mengurangi tekanan, perusahaan mengambil berbagai langkah efisiensi seperti menanggulangan pembayaran dividen, kerjasama dengan pihak mal untuk menurunkan biaya sewa, menurunkan biaya sumber daya manusia dengan mengkombinasikan pengurangan jam kerja dan penerapan cuti tidak terbayar. Bahkan perusahaan juga menurunkan gaji pegawai dengan penurunan terbesar di tingkat manajemen senior. Menurut Setriadi, salah satu alasan penutupan toko adalah pandemi COVID-19 yang memicu pembatasan operasional pusat perdagangan. Alasan lainnya adalah daya beli masyarakat yang anjlok akibat banyaknya sektor industri yang turun sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Kesimpulannya adalah, dari hasil analisis kami, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap toko retail, termasuk salah satunya adalah PT Ramayana Lestari Sentosa. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, perseroan tersebut mengalami kerugian sangat besar. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.